Saya itu tunanetranya itu masih remang-remang, Mas. Ikut silat tapi nggak ada. Di NPC nggak ada, adanya judo. Tapi Jawa Tengah belum ada. Dia omongin gini, saya coba ngomong sama Mas Prayit, gitu kan. Ya Pak, siap. Tunggu dulu ya. Saya tunggu kan, Mas. Udah berapa hari dia ngomong, besok Mas Prayit pulang ke rumah, kamu suruh ke rumahnya. Nah, itu saya ke rumahnya kan, ke rumahnya Mas Prayit. Ya cerita ya ngalor ngidul kata nggulon kan, Mas. Habis itu Mas Prayit bilang gini, saya usahain. Ada target nggak, Mas, dalam waktu dekat-dekat ini? Kalau dekat-dekat ini target saya itu Thailand, Mas. Thailand. Asian Para Games ya? Iya, Asian Para Games. Targetnya apa ini? Pastilah, pasti emas, Mas. Salam Para Tangguh. Halo Sobat Para Tangguh. Ketemu lagi bareng aku, Wahyu Setiawan, seorang atlet catur tunanetra di podcast Para Tangguh NPCI Provinsi Jawa Tengah. Hari ini aku sangat antusias sekali karena hari ini aku bakalan ngobrol bareng pasukan dunia hitam, sama-sama alumni normal. Halo Mas Fajar. Halo Mas Salim, Wahyu. akhirnya ketemu. Mas Fajar, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Mas Fajar, secara historis sepertinya kita cukup banyak kesamaan Banyak. ya. Kita sama-sama dari dulu normal dan sekarang ya jane cek normal. Wong raro gitu toh. Ya, betul. Mas Fajar ini seorang atlet blank judo atau judo untuk tunanetra ya. Betul. Gimana ceritanya Mas bisa terdampar di atlet blank judo? Cerita dari kisah awal apa singkat ini? Dari awal boleh? Kalau dari awal, dulu tuh pas saya kecil itu apa ya, anak kecil kan dulunya anak nakal kan. Saya itu pulang dari sekolah itu lewat jembatan kan Mas ya. Nah jembatan itu kan habis hujan kan airnya kenceng. Lah itu saya ngambil daun apa ya kalau bahasa saya itu pring. Tahu pring nggak Mas? Bambu. Iya betul bambu itu. Lah saya ngambil, lah saya petik jatuh ke bawah. Lah yang kebentur kepala ke belakang. Lah singkat cerita saya diperiksain ke YAP Jogja itu sampai umur 5 SD kayaknya. Berarti umur 10 tahunan. 10 tahun. Itu Iya. dari umur? Dari umur kelas 2 SD, berarti 7 tahunan. Oke. Gitu. Lah habis itu lanjut kan langsung singkat cerita ke SMP lah ya. SMP saya udah SD, SMP udah gangguan penglihatan, udah mulai menurun. Lah SMP itu namanya pergaulan kan ya sedikit lah ada perbedaan, tapi banyak teman-teman yang baik sih Mas. Saya di situ berpikir saya kalau akademik susah Mas, masalahnya susah melihat. Kalau saya tes itu pasti banyak remedinya Mas. Banyak remedinya pasti. Hobi. Wajib itu kalau remedi. Tapi ya dilakuin aja, alhamdulillah naik kelas terus. Lah karena saya sering remedi di akademik susah, saya belajar di non akademik kayak main volley. Sebenarnya aneh ya Mas, tunanetra main volley. Iya sih. Aneh kan Mas? Tapi gimana lagi Mas? Namanya mencoba kan. Itu tapi masih ada sisa penglihatan. Masih lumayan lah. Berapa meter kira-kira? Kalau di persentase 60% aja lah Mas. 60% penglihatan. Oh ya lumayan sih. Lumayan. Ya. Kalau cuma berapa persen gitu kan mau passing poli luput kan ya lucu. Ya pernah Mas. Jadi kalau lagi ada yang servis ya Mas. Itu saya ngelihat bola itu cuman kalau lewat dari net baru kelihatan.
Perlu refleks. Bolanya ke sini. Kadang kena, kadang enggak. Tapi lama-lama dilatih jadi refleks. Jadi lumayan bisa. Pernah nggak keliru nabok temennya? Alhamdulillah belum sih Mas. Wah, jangan dimanfaatkan itu. Tapi alhamdulillah belum. Jadi awal memang karena tidak begitu bisa mengikuti di akademik, Iya. terus mencari alternatif di non Non-akademik. Salah satunya nyoba-nyoba Nyoba voli, ya. Itu sampai ikut turnamen gitu juga. Pernah ikut. Wah, pernah ikut. Pernah. Tingkat apa? Dulu terakhir Karesidenan. Wah, sampai Karesidenan ya. Lumayan sih Lumayan. itu. Dengan kondisi yang tidak Apa adanya. Tapi sebenarnya yang bagus mungkin timnya sih Mas. oh iya. Tim saya itu yang bagus. Hitungannya kamu cadangan ya? Ya kebanyakan. Terus Nyoba atletik. Atletik nyoba. Kalau bola, futsal, ikut-ikut temen. Oh, sempat futsal juga. Ya sempet cuman ikut-ikut sih Mas. Nambah-nambah teman kan, bergaulan. Aku kalau kayak gitu yang berhubungan dengan tendang-tendangan gitu riskan ya. Aku pernah soalnya ikut futsal juga. Nggak nendang bal, nendang koncone itu. Pernah juga? Pernah. Kalau saya itu salah passing Mas. Jadi harusnya ke temen, ke lawan. Oh. Itu seringnya gitu. Karena semua lawan juga teman ya. Jajan gitu. Pernah di passing cuman lihat bola itu cuman di arah 2 meter. Ada bola. Rencananya mau ngendiin ya Mas. Lewat. Sering. Kayak gitu. Oh. Ternyata juga mengalami kayak aku juga ya. Iya. Tapi memang ini relate buat aku juga sih Mas. Kalau Mas Fajar tadi cerita sempat jatuh dari jembatan, aku itu juga jatuh dari jembatan. Sama Mas berarti itu. Sama, cuma waktu itu nggak hujan, mau hujan. Kalau Mas Fajar cari daun bambunya, aku itu cari bambunya. Oh. Jadi waktu itu memang satu nasib gitu. Satu nasib. Kita dipertemukan di meja podcast ini. Yes. Itu waktu itu remang-remang penglihatanku. Terus dipanggil sama temanku, ada jembatan yang tidak ada pembatasnya. Oh. Namanya orang refleks ya mesti lari. Lari ya. Waktu SD juga itu kelas 6. Lari terus terjun ke jurang. Ya sudah. Seru tapi seru. Kalau aku nggak kayak gitu nggak ketemu kamu. Iya, sama sih Mas. Kalau saya nggak gitu juga nggak ketemu kita ini. Nah terus kok bisa pada akhirnya di blend judo? Apakah semula punya basic olahraga yang berkaitan dengan bela diri? Blend judo kan bela diri ya? Ya bela diri. Lah itu masuk di usia SMK. SMK itu saya baru ikut silat. Apa tuh? Silat perguruan Triguna Sakti dulu, lokal asli tempat Kebumen. Oke. Nah, ya sama acuannya itu. Saya nggak bisa di non akademik, di akademik. Saya berjuang di non akademik, sama cari beasiswa dulu. Jadinya bener-bener fokus di non akademik. Saya pernah nggak masuk sekolah itu berapa bulan ya? 3 bulan 4 bulan Mas. Malas. Bukan malas, karena apa namanya? Gimana caranya saya bisa juara? Oh. Di silat itu. Semacam TC gitu? Bukan semacam tes ya Mas. Saya kan pertama ikut tanding ada apa namanya? Kalau di sana itu sebelum kabupaten kan ada bawahnya itu. Iya. Kalau sekarang pra kabupaten kan namanya. Kan lolos tingkat kabupaten. Nah lolos tingkat kabupaten, saya nekat. Gimana caranya saya bisa juara kabupaten? Kan diiringi dengan latihan kan Mas. Iya. Nah di situ saya di pagi-pagi harusnya sekolah, saya lari. Situ lari. Nah kalau sampai sekolah, saya main samsak. Oh gitu. Wah, tendang bang. Habis itu kalau mau masuk sekolah, masuk kelas. Kalau nggak mau masuk kantin. Betul sekali. Masuk kantin. Tapi bersyukurnya saya itu guru saya dukung. Oh gitu. Bersyukurnya di situ. Dukung masuk kantin itu tadi? Enggak, dukung latihannya Mas.
Itu. Habis sore latihan juga sama teman-teman, sama pelatih itu. Kalau yang lari sama samsak mandiri. Berarti ada sesi latihan mandiri, ada juga sesi latihan sama pelatih gitu ya. Iya. Itu sampai akhirnya lolos ke kabupaten juga. Alhamdulillah sampai Jawa Tengah, Mas, provinsi. Provinsi? Iya. Dapat apa waktu itu? Dapat dulu perak. Perak. Iya. Ini event apa ini? Popda. Popda. Oh. Itu Popda. Wow. Popda ini kan orang-orang melek juga ya? Iya sih Mas. Saya itu cuma saya kayak yang remang-remang dulu itu. Iya. Ternyata yang remang-remang nggak cuma lampu ya. Sebenarnya aku juga melek sih Mas. Cuman remang-remang. Total saya sudah gelap betul, nggak remang-remang lagi. Juara di Popda dapat perak. Alhamdulillah. Dan sekolah waktu itu pasti juga mengapresiasi sekali kan? Alhamdulillah mendukung di situ. Oh bentar, tadi SMK ya? SMK. Jurusannya apa? Kalau ini aneh. Apa Saya itu? kan tunanetra. Jurusannya aneh. Akuntansi. Gimana tuh? Akuntansi. Iya. Sinaune. Nek kepepet, aku laku. Ya. Saya pernah Mas. Pernah apa? Jadi kita ada ulangan akuntansi kan Mas. Kan soalnya dikit tapi garapnya banyak kan. Berapa lembar gitu kan. Ulangan saya udah gak kuat, pusing. Saya sama guru saya ngomong, Bu gak kuat, saya tutup buku saya keluar. Itu bener Mas, sudah. Wah jadi nol udah nol nyatu semua. Udah nyatu semua, pusing. Udah saya tutup buku, keluar. Dan gurunya memahami? Memahami, bersyukur memahami. Atau terpaksa memahami? Mungkin. Tapi ya begitulah. Menarik sih. Di SMK berlatih silat dan sampai ke Popda. Level provinsi dapat perak. Alhamdulillah. Setelah itu ada olahraga lain yang diikuti juga. Habis itu ya setelah lulus SMK. Setelah lulus SMK, saya kan kategori tunanetra kan. Saya mau bekerja kan juga bingung Mas. Mau kerja apa, masa kerja contoh kerja ya sama sampean. Fajar tolong ambilin itu. Ya siapa? Saya ambil. Barangnya mah itu kanan. Kan lucu Mas. Iya. Diarahin nggak ketemu, ujung-ujungnya ngambil bosnya Mas. Saya berpikir begitu kan. Daripada saya kerja ngerapotin orang, mending fokus di atlet. Itu kerja apa dikerjain? Dikerjain. Nah, habis itu kan Mas, ikut silat. Iya. Ke Juprov. Praporprov. Iya, Praporprov ikut. Saya itu posisi sakit. Sakit apa? Ya kayaknya demam sih, masalah lemas sama pusing. Lah, udah tunanetra, demam pusing. Udah nggak kelihatan orang Mas. Cuman orang itu saya lihat jadi 2, nggak jadi 2, 3. Kok nama ngenes gitu ya? Lah itu namanya Mas. Tapi dari situ saya dapat rezeki Mas. Rezeki saya di sini. Di saya gagal, kan Mas, pulang Kabupaten, habis itu ditawarin sama kayaknya pelatih yang mau Kodim Kebumen. Ditawarin, ayo ikut Yomodo. Gitu kan. Andaikan sekarang hari Sabtu. Fajar, ayo ikut Yomodo. Ini peraturannya, hari Senin tanding. Wow. Hari Senin tanding ke Kodam 4 di Ponegoro. Tanding sama itu masih yang buat Solo, Porprov Solo. Oh, persiapan Porprov Solo iya, itu ya. 2018 ya? 18 sama 19 lupa saya. Nah, habis itu ikut Yomodo. Iseng-iseng lah kan. Isunya belum latihan Yomodo, Mas. Basic masih silat. Yang penting nendang, mukul. Udah. Masuk tanding, dapat medali, lolos Porprov. Nah, selanjutnya Porprov alhamdulillah dapat juga. Dapat emas. Wow, luar biasa. Itu. Tapi ada kisah lagi, Mas. Apa tuh? Saya di dalam Porprov 2018-19 saya ikut 2 event. Apa tuh? Silat sama Yomodo. Silat sama Yomodo? Iya. Sama-sama Porprov? Sama. Dan sama-sama lolos?
sama-sama dapat emas malahan Mas. Dulu saya di Polprov Solo ikut Comodo. Lah saya silatnya dimain di Banten. Oh, beda provinsi. Beda provinsi. Iya. Wah, cerdik ya kamu. Bukan cerdik yang dulu gitu Mas. Terus Ya udah gitu. akhirnya dapat Akhirnya emas di Yomodo itu. dapat emas. Yomodo silat dapat emas, tanding lagi. Mau prapon. Saya dapat tiket tapi saya nggak diberangkatin karena saya ikut Banten. Habis itu terus corona. Lah corona itu udah mental runtuh semua Mas. Udah nggak ada semangat. Lah ada satu orang telepon. Fajar, mau ikut NPC enggak? Saya nggak tahu Mas. NPC apa itu? Yang penting hari Rabu kamu ke Stadion Kebumen. Sini aja. Masih ikut Mas. Coba. Disitulah saya bingung. Masuk stadion. Ya bermacam-macam lah kan. Namanya belum tahu kan NPC siapa kan. Ada yang nemuin itu namanya Pak Ramilan. Duduk, Mas, inilah NPC. Difabel pun ada olahraga, Mas. Oh, baru tahu saya. Dan baru tahu ya? Saya itu baru tahu. Benar saya baru tahu. Nah, Pak Ramilan ngomong, "Sampean kan kurang penglihatan sama Fajar." Iya, Pak. Nah, saya tahu dari ketua KONI. Dikasih tahu, saya itu kurang penglihatan. Nah, dikasih tahu ketua NPC. Gitu. Makanya nyambung. Kan. Habis itu saya ikut latihan atletik. Cuman sehari. Habis itu diomongin sama Pak Ramilan, dia omongin, kamu kan bisa olahraga. Harusnya kan ikut silat, tapi nggak ada. Di NPC nggak ada, adanya judo. Tapi Jawa Tengah belum ada. Dia omongin gini, saya coba ngomong sama Mas Prayit. Gitu kan. Ya Pak, siap. Tunggu dulu ya. Saya tunggu kan Mas. Udah berapa hari dia ngomong, besok Mas Farid pulang ke rumah, kamu suruh ke rumahnya. Nah itu saya ke rumahnya kan, ke rumahnya Mas Farid, ya cerita ya ngalor ngidul kayak tanggulon kan Mas. Habis itu Mas Farid bilang gini, saya usahain, saya omongin ke ketua NPC Jawa Tengah. Nah saya nunggu, nunggu berapa minggu, bulan ya nggak lama sih Mas. Itu akhir bulan lah, Desember. Mas Pak itu bilang gini, Icar, yang penting kamu latihan dulu, kita usahakan. Kan? Lah saya sama Mas Pak itu diketemukan sama namanya Mbak Ratih. Lah situ latihan di rumahnya Mbak Ratih nggak 1 bulan apa 2 bulan. Baru itu disetujui ada tesnya. Judo, ada selekda apa namanya ya? Selekda ya. Iya, itu baru bergabung tim, baru ketemu saya Cipto dan teman-teman yang lain. Disitulah saya gabung resmi di Blend Judo. Di situ Mas. Dan Blend Judo bagi teman-teman tunanetra itu kan cukup sulit ya, karena dia tidak ada referensi yang bisa dilihat dia kan, karena keterbatasan visualnya kan. Iya. Nah kebetulan Mas Fajar sudah punya basic yang berhubungan dengan Blend Judo juga. Iya. Yomodo itu kan gabungan ya? Gabungan. Antara apa? Taekwondo sama judo. Berarti kan secara basic memang sudah kuat gitu. Itu tadi di Peparnas tahun 2021. 21 ya. Pas corona kan 2021 itu kan ya. Iya. Hasilnya? Alhamdulillah dapat emas. Wow. Alhamdulillah. Cabur rintisan langsung Mas, dapet. alhamdulillah. Seneng nggak Mas? Senang Mas. Seneng ya. Senang. Pasti ini bonus terbesar dalam karirmu kan? Waktu Betul sekali. Itulah Mas. Tapi pernah ada titik ini enggak Mas?
depresi. Kalau aku dulu pernah ada sih. Terus terang aku pernah depresi waktu SD ketika aku total. Jadi totalitas itu aku depresi. Terus aku ada pelampiasan ngerokok tok sih. Ngerokok terus waktu SD kelas 5, kelas 6 itu aku ngerokok terus. Tapi setelah SMP sudah muncul motivasinya, rokoknya berhenti. Tapi aku masih ada perilaku sing seolah-olah aku merokok gitu loh. Kayak gitu, menghidup gitu. Sugesti. Sugesti kayak gitu. Sampai akhirnya berhenti sendiri. Lah kalau Mas Fajar waktu itu? Kalau saya itu nggak ada sih Mas. Masalah gini, saya itu tunanetranya itu masih remang-remang Mas. Masih dikit. Iya. Sama apa ya, saya itu beriswa itu udah kayak gini gimana lagi Mas. Wah udah menerima lah. Yang penting masih bisa jalan, masih bisa melihat walaupun sedikit. Gitu. Jadi enjoy saja ya? Enjoy saja Mas. Dan terima aja lah Mas. Penurunan nggak sih? Penurunan. Dari pertama 80%, 60% sampai sekarang kayak mungkin 30%-an lah. 30%? 30-20%-an. Itu tiap tahun? Enggak tiap tahun sih Mas. Tapi pasti ya? Pasti ya. Kalau saya tanya dokter, katanya nggak mungkin, nggak tahu sih ya. Bisa total apa enggak. Tapi kata dokter, enggak. Cuman ya tersisa 20%. Wah, aku sampai lupain Mas. Depan kita ada minuman nih Mas. Oh iya. Mari kita minum. Mari. Ya Mas Fajar, dari histori Mas Fajar itu ternyata membuahkan hasil yang berupa prestasi juga kan. Alhamdulillah. Walaupun sih karena di Apple juga berprestasi dan sekarang di disabilitas pun juga berprestasi. Di tahun 2021 dapat 1 emas. Ya, setelah itu ada capaian-capaian lagi. Dulu APG Solo. APG Solo 2022 ya? Iya, 2022. Dapat emas. Emas juga. Alhamdulillah. Wow. Terus? Kamboja, alhamdulillah dapat emas. 2 atau 1? 2. Yang APG Solo juga? 1, saya nggak ikut bergu dulu. Oh. Dapat 1. Berarti capaian tertingginya? Kayak APG. APG Kamboja itu? Iya, 2 emas. 2 emas ya? Iya. Kalau event paling tinggi yang pernah diikuti? Kalau event namanya lupa ya Mas. Kayak Grand Prix itu kan single kan? Iya, single. Single event. Grand Prix pernah dulu dapat perunggu kayaknya. Oh, dapat perunggu? Dapat perunggu. Grand Prix ini? Grand Prix yang di Kazakhstan dulu. Sak donya? Mungkin sih Mas. Lamanya masalah gede-gede Mas. Iya. Ada target nggak Mas dalam waktu dekat-dekat ini? Kalau dekat-dekat ini target saya itu Thailand Mas. Thailand. Asian Para Games ya? Iya, Asian Para Games. Targetnya apa ini? Pastilah, pasti emas Mas. Mas? Pasti Berapa Mas? Ya kalau ada bergu 2 emas. 2 emas. Iya. Bismillah, insya Allah tercapai. Amin. Main di kelas berapa Mas? Kalau saya main di min 95 Min 95 kilogram, di bawah 95 kilogram. Ternyata gendut juga ya? Ya, emang Mas. Mas Fajar, terakhir nih, dengan segala proses kehidupan Mas Fajar yang tidak mudah untuk dilalui juga ya, ada nggak pesan-pesan untuk masyarakat luas sehingga masyarakat ini mendapatkan informasi dan motivasi untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain di sekitarnya? Oke, kalau buat motivasi, saya juga bingung ya Mas. Tapi selagi kita bernafas kan Mas, selagi kita bisa melakukan, kita lakukan Mas. Apapun kondisi diri kita, apapun itu terjadi. Yang penting kita mampu, kita lakuin. Jangan pernah terpuruk
karena kondisi kita. Jangan pernah. Karena terpuruk itu menyakitkan, Mas. Benar. Terpuruk itu menyakitkan. Lebih menyakitkan daripada patah hati. Betul sekali. Benar, Mas. Karena kita kalau terpuruk sama aja kita nggak menerima diri kita sendiri kan, Mas. Iya. Itu. Makanya gimana caranya kita itu bangkit. Kalau bangkit itu kan semua orang punya versi masing-masing kan, Mas. Iya. Motivasi masing-masing. Kalau saya pribadi tunjukin. Walaupun kita difabel, kita tunjukin ke orang-orang. Kita pasti bisa. Mantap aja, Mas. Terima kasih Mas Fajar atas obrolan hari ini. Terima kasih Mas Iya. Wahyu. Iya. Sobat Para Tangguh, barusan obrolan dari kami yang gelap-gelap, semoga menjadi pencerahan. Amin. Jangan lupa untuk kalian-kalian yang pengen request tema bisa komen di kolom komentar YouTube kami atau sosial media kami, Instagram, TikTok, Facebook, @NPCI Provinsi Jawa Tengah. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Salam Para Tangguh.